Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurmansyah MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi dari awal semester 2 hingga UAS. Sebelum saya melanjutkan rangkuman ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Pagi hari minum jamu, jamu diminum di pinggir taman. Mari mulai belajar ilmu dengan semangat dan penuh wawasan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja kita memasuki rangkuman materi yang pertama. Nah, di bagian yang pertama ini memahami kontrak dan konsep dasar. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari kontrak kuliah, aturan pembelajaran, sistem penilaian, serta tujuan mata kuliah berbicara. Selain itu, mahasiswa juga memahami konsep dasar berbicara sebagai salah satu keterampilan komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik. Materi ini bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran awal tentang pentingnya kemampuan berbicara yang baik dan efektif. Baik, yang kedua yaitu menjelaskan tentang fungsi berbicara. Materi ini membahas fungsi dan tujuan berbicara dalam komunikasi. Berbicara tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghibur, mempengaruhi, meyakinkan, dan menjalin hubungan sosial. Mahasiswa mempelajari bagaimana menggunakan komunikasi lisan sesuai dengan situasi dan tujuan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi jenis berbicara. Pada materi ini, mahasiswa mengenal berbagai jenis berbicara seperti berbicara formal, informal, persuasif, argumentatif, dan informatif. Setiap jenis berbicara memiliki ciri dan tujuan yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis berbicara, mahasiswa dapat memilih cara komunikasi yang tepat sesuai konteks. Nah, yang keempat ini yaitu tentang menganalisis faktor berbicara. Pada materi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara, baik faktor kebahasaan maupun non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi pelafalan, intonasi, pilihan kata, dan tata bahasa. Sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi rasa percaya diri, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Mahasiswa belajar bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Yang kelima yaitu mempraktikkan berbicara informal. Mahasiswa berlatih berbicara dalam situasi santai atau informal seperti percakapan sehari-hari dengan teman maupun kelompok kecil. Fokus materi ini adalah meningkatkan kelancaran berbicara, kemampuan menyampaikan pendapat, serta membangun rasa percaya diri saat berkomunikasi. Yang keenam ini, mempraktikkan berbicara formal. Materi ini melatih mahasiswa berbicara dalam situasi resmi seperti seminar, rapat, atau kegiatan akademik. Mahasiswa belajar menggunakan bahasa yang sopan, terstruktur, dan sesuai kaidah formal. Selain itu, mahasiswa juga dilatih menjaga sikap dan etika saat berbicara di depan umum. Yang ketujuh ini tentang presentasi akademik. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari teknik presentasi yang baik dan efektif. Materi meliputi cara menyusun isi presentasi, membuat pembukaan dan penutupan, penggunaan media presentasi, serta teknik berbicara di depan audiens. Tujuannya agar mahasiswa mampu menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami. Baik, yang kedelapan ini yaitu ujian tengah semester atau UTS. Yang kesembilan ini tentang diskusi akademik. Materi ini membahas teknik diskusi akademik yang baik seperti menyampaikan pendapat secara sopan, mendengarkan pendapat orang lain, memberikan tanggapan, dan menghargai perbedaan pandangan mahasiswa. Juga belajar membangun komunikasi yang aktif dan efektif dalam forum diskusi.
Nah, yang ke-10 ini tentang debat. Pada materi debat, mahasiswa mempelajari cara menyusun argumen yang logis dan kuat. Selain itu, mahasiswa juga belajar menyampaikan pendapat, memberikan sanggahan, dan mempertanyakan argumen dengan baik. Debat membantu melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi persuasif. Pertemuan ke-11 ini membahas tentang pidato. Materi pidato membahas teknik berbicara di depan umum secara terstruktur dan menarik. Mahasiswa belajar menyusun teks pidato, mengatur intonasi suara, menggunakan ekspresi yang tepat, serta membangun interaksi dengan audiens agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Yang pertemuan yang ke-12, berbicara persuasif. Materi ini mengajarkan cara berbicara untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Mahasiswa mempelajari teknik persuasi, pemilihan kata yang menarik, serta strategi komunikasi agar pendengar tertarik dan menerima pesan yang disampaikan. Pertemuan yang ke-13 ini membahas tentang berbicara argumentatif. Pada materi ini, mahasiswa belajar menyampaikan pendapat disertai alasan, fakta, dan bukti yang logis. Tujuannya agar mahasiswa mampu membangun argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai situasi komunikasi akademik maupun sosial. Pada pertemuan yang ke-14 ini tentang proyek berbicara. Mahasiswa membuat proyek akhir yang berkaitan dengan keterampilan berbicara. Proyek ini menjadi bentuk penerapan seluruh materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, baik dalam bentuk presentasi, diskusi, pidato, maupun komunikasi lainnya. Pertemuan yang ke-15 ini membahas tentang presentasi proyek. Pada tahap ini, mahasiswa mempresentasikan hasil proyek akhir di depan kelas. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik presentasi yang baik, berbicara dengan percaya diri, serta menjelaskan hasil proyek secara runtut dan jelas kepada audiens. Pertemuan yang ke-16 ini yaitu ujian akhir semester atau UAS. Baik, itulah penjelasan saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan pantun penutup terlebih dahulu. Pergi belayar menuju seberang, singgah sebentar membeli ketan. Jika ada salah dalam menerang, mohon maaf dan terima kasih bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.